Untuk diketahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat atau ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabbihat atau ayat mutasyabbih. Begitu juga pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Di dalam ilmu Al-Quran, kata yang jelas biasanya disebut dengan muhkam. Secara bahasa, kata muhkam sendiri berasal dari hakama hukmun. Hakama yukimu hukmun, yang berarti mencegah. Seperti hukum yang berfungsi mencegah terjadinya segala sesuatu yang sifatnya sebuah pengancaman, penganiayaan. Begitu juga dengan seorang hakim, yang berarti orang yang mencegah. Jadi muhkam itu sesuatu yang tercegah atau bebas dari keburukan. Sedangkan makna dari ayat muhkam itu sendiri adalah ayat yang dari sisi kebahasaan memiliki satu makna yang jelas dan tidak memungkinkan untuk ditakwil atau dipalingkan ke makna lain. Atau lebih pendeknya lagi, ayat yang diketahui dengan jelas makna dan maksudnya. Seperti saja contoh di dalam Quran, firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Ini Quran surah Asy-Syura. Artinya dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Ini dari segi maknanya jelas. Apa yang dimaksud jelas. Ini namanya ayat muhkam. Menurut ulama Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa muhkam, ayat muhkam itu yukhbirullahu ta'ala ana fil qur'ani ayatun muhkamatun hunna umul kitab ay bayinatun wa dhikhatu tilalati la iltibasa fiha ala ahadin minan nas. Bahwa Allah Ta'ala itu mengabarkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat Al-Quran yang merupakan induk Al-Quran, yakni jelas maknanya ayat-ayatnya dan tidak tersembunyi pada orang lain. Ini artinya bahwa ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang jelas. Ada juga seperti contoh ayat banyak ya, ayat walam yakullahu kufuwan ahad, surat Al-Ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang setara dengan dia Allah. Ini maknanya jelas. Ada juga hal ta'lamu lahu samia, Allah tidak ada serupa baginya, dalam Quran surat Maryam. Jadi ayat tersebut sangat jelas kandungan maknanya dan tidak memiliki makna lain kecuali makna bahwa Allah tidak menyerupai apapun dan siapapun. Nah, ini misal untuk ayat-ayat tadi. Kemudian
Untuk ayat mutasyabbihah itu sendiri kebalikannya ya, enaknya memahami begitu. Yakni ayat mutasyabbihah itu ayat yang belum jelas maknanya, atau ayat yang memiliki banyak kemungkinan makna dan pemahaman, sehingga membutuhkan sebuah kekuatan yang dalam memahami ayat tersebut. Diperlukan pemaknaan yang tepat, yang sesuai dengan ayat-ayat muhkam. Ada juga yang memaknai bahwa ayat mutasyabbih itu ayat yang samar maknanya dan tersembunyi dari kebanyakan orang. Jadi yang mengetahuinya itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang kokoh ilmunya. Ada juga yang memaknai bahwa ayat mutasyabbih itu ayat yang maknanya tidak jelas, dan untuk memastikan pengertiannya tidak ditemukan dalil yang kuat. Dan ayat mutasyabbih itu ayat yang mengandung bermacam-macam pengertian, seperti halnya dari lafaz mutasyabbih itu sendiri kan mempunyai sebuah kandungan makna. Awalnya ada syubhah ya, yang berasal dari syabaha, yang mempunyai arti serupai, menyerupai. Sehingga syubhah itu sendiri sebuah keadaan tentang sebuah hal yang tidak dapat dibedakan dengan lainnya karena ada kemiripan. Ketika ada dua hal ini mempunyai sebuah kemiripan dan tidak dapat dibedakan secara konkret, makanya ayat mutasyabbih itu untuk kejelasannya sangat sulit dan maknanya banyak sekali. Seperti di dalam firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Toha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini memiliki beberapa makna, memiliki kemungkinan makna. Kenapa? Karena istawa ya. Istawa itu sendiri kalau dalam segi bahasa Arab memiliki 15 makna. Ada yang mengatakan lebih sampai 20. Nah, inilah yang dimaksud mutasyabbih. Yang enggak jelas bukan berarti maknanya enggak jelas, enggak bagus, bukan, tapi bisa jadi karena banyak maknanya, dan bisa jadi karena tidak diketahui maknanya saking dalamnya. Seperti ayat-ayat muqatta'ah yang berupa huruf-huruf hijai, alif, lam, mim, yasin, toha, dan lainnya. Itu kan makanya biasanya ulama memaknai wallahu alam bimuradi, atau enggak dimaknai. Maknanya ya toha. Nah, itu contoh ayat mutasyabbih. Jadi dari pengertian tadi ayat muhkam dan ayat mutasyabbih, kita bisa memahami atau bisa kita memilah-milah ataupun untuk memudahkan di dalam memahaminya seperti beberapa pendapat ulama. Yang pertama, bahwa muhkam atau muhkamat
ayat-ayat muhkam itu adalah ayat yang bisa dilihat pesannya dengan gamblang. Jadi mudah untuk dipaham tanpa harus ditakwil, tanpa harus dijelentrehne atau ditafsir yang sangat luas. Di orang-orang biasa itu bisa memahami dengan mudah. Sedangkan mutasyabbih itu ayat yang pengertiannya dalam memahaminya pasti hanya diketahui oleh Allah, seperti datangnya hari kiamat. Dan makna dari ayat-ayat muqatta'ah tadi, huruf-huruf hijai, alif lam mim yasin. Nah, ini satu dari pendapat ulama antara makna muhkam dan mutasyabih. Yang kedua, ada ulama yang memahaminya bahwa muhkam itu ayat yang penakwilannya, pengartiannya, memahaminya hanya mengandung satu makna. Jadi ayat ini ya udah artinya ini satu dan jelas. Sedangkan mutasyabih itu ayat yang mengandung bermacam-macam pengertian. Jadi banyak makna pengertiannya satu ayat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang memaknai bahwa muhkam itu ayat-ayat yang bermakna jelas. Ya wes, kalau maknanya jelas itu ayat muhkam. Kalau mutasyabih ayat yang mana tidak jelas. Nah, ini lebih ringkas, paling ringkas ini pemaknaan muhkam mutasyabih untuk yang tipe-tipe 3. Yang keempat, ini memaknai bahwa muhkam itu ayat-ayat yang jelas maknanya, yang tidak ada sebuah keraguan dan kesamaran di dalamnya. Kalau mutasyabih itu ayat-ayat Al-Quran itu yang mengandung kesamaran. Kesamaran bukan berarti nggak jelas, nggak bagus ya. Jadi kesamaran karena memang orangnya belum bisa memahami saking dalam maknanya, makna arti dari ayat tersebut. Kemudian untuk yang tipe yang kelima, ini ulama memaknai bahwa ayat-ayat muhkam ayat-ayat muhkam sama dengan tadi, makna ayat muhkam itu jelas. Kemudian kalau mutasyabih itu ayat yang dimana makna secara lahiriahnya terlihat berbeda dengan yang dimaksud. Kayak yadun itu kan artinya tangan. Secara lahiriah makna dari tangan ini kan berbeda yang dimaksud. Nggak mungkin yadullahi, tangannya Allah kan nggak mungkin. Sedangkan makna hakikatnya lah, ini hakikatnya, penakwilannya untuk dipasne bahasa Jawa ini tidak ada yang dapat mengetahui maknanya selain Allah. Makanya kita harus mengimani, harus tetap diimani. Dari tipe-tipe pemahaman ayat muhkam dan mutasyabih tadi, itu semuanya sebenarnya esensinya sama, hanya penjabaran atau penjelasan makna muhkam dan mutasyabih itu yang berbeda, tapi esensinya sama. Lebih-lebih untuk ayat yang muhkam itu sangat mudah untuk dipahami. Kemudian setelah kita mengetahui ayat muhkam, ayat mutasyabih, itu lantas bagaimana untuk menyikapi terutama ayat-ayat mutasyabih yang mempunyai sebuah kesamaran atau kedalaman makna, atau mungkin tidak bisa dijangkau maknanya. Ini ada dua metode. Yang pertama dengan metode
namanya tafwid, dan yang kedua metode takwil. Yang pertama dengan metode tafwid atau bahasa lainnya itu takwil ya, takwil tapi yang takwil ijmali secara global. Takwil secara global, pemaknaan atau apa takwil ya. Takwil itu apa ya? Berarti katakanlah dimaknain untuk menyesuaikan dari makna itu sendiri biar pas. Ketika menemukan ayat ini artinya kok gak cocok, ya udah dimaknain agar bisa cocok di takwil. Metode ini yang pertama ini digunakan oleh ulama-ulama zaman dahulu, ulama-ulama awal ya, di abad pertama Hijriah, abad 1, 2, 3 Hijriah ya. Bagaimana metode ini? Metode ini dengan cara ya mengimaninya. Ketika menemukan ayat mutasyabih harus diimaninya. Diimani, dipercayai ini ayat Al-Qur'an ya. Dan maknanya ini bukanlah makna yang lahiriah. Karena apa? Makna yang lahiriah itu kan berbeda apa yang dimaksud atau enggak sesuai. Seperti tadi ya Yadullah, karena kalau dimaknai secara lahiriah ya tangan, ini mempunyai sebuah sifat jisim ya, punya sifat yang memiliki ukuran bentuk, dan ini kan enggak mungkin. Akan tetapi bahwa ayat mutasyabih ini memiliki makna yang layak bagi Allah, yakin bahwa ini memiliki makna dan makna yang layak dan patut bagi Allah, tanpa menentukan apa ini maknanya. Ini metode ulama dulu yang menggunakan metode ini, namanya metode takwil ijmali. Mereka mengembalikan makna tersebut, makna ayat mutasyabih itu kepada ayat muhkam. Maksudnya ayat mutasyabih ini kan diyakini tadi ya, dan maknanya ini yang jelas tidak akan bertentangan dan tidak bertentangan dengan makna dari ayat-ayat muhkam. Kayak tadi pokoknya iki yadun ditafsiri, ditakwil jangan sampai bertentangan dengan ayat-ayat muhkam yang ada. Jadi kekuasaan Allah, yadullahi, kekuasaan Allah. Yang kedua metode takwilnya takwil yang tafsili terperinci. Kalau tadi yang pertama tafwid atau takwil ijmali secara global, sekarang takwil tafsili terperinci. Ini digunakan oleh ulama-ulama setelah ulama tadi ya, berarti ulama setelah abad-abad ketiga, namanya ulama, penamaannya itu, penggolongannya itu dinamakan termasuk ulama kholaf ya. Yang awal itu ulama salaf. Ulama ini mereka menakwili, memaknai ayat-ayat mutasyabih itu secara perinci ya, dimaknai secara terperinci dengan makna-makna yang sesuai untuk makna tadi, tentunya tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkam. Mereka tidak memahami ayat tersebut sesuai dengan makna lahiriah ya. Ya memang ada kesamaan yang enggak memaknai makna lahiriah. Hanya saja metodenya saja. Yang kedua ini lebih terperinci, jadi dimaknain ya, maknanya disesuaikan. Kalau tadi kan tidak pokok diyakini dan ini maknanya pasti ada dan Allah tahu dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkam, tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang sudah ada.
Nah, sedangkan untuk yang kedua ini ditakwil, dimaknain yang sesuai. Untuk metode yang kedua ini ya bolehlah dikatakan dan memang tepat juga ya untuk diterapkan ya. Karena apa? Karena nanti dikhawatirkan ada pemahaman yang tidak pas. Jadi untuk mengantisipasi orang-orang, katakanlah orang-orang kelas kita ya, orang-orang awam, orang-orang rendah yang belum paham, sehingga perlu pemahaman dan untuk menjaga akidah, jangan sampai salah di dalam memahaminya. Bahaya ini kalau salah. Kemudian ayat-ayat muhkam itu biasanya tapi nggak semuanya, biasanya berhubungan dengan akidah, pokok-pokok akidah terkait tauhid dan keimanan. Seperti dalam Quran surah Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Ini jelas. Ini maknanya terkait atau maknanya dalam ranah tauhid, keimanan, penuhanan. Contoh lain, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini jelas keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, seperti tadi. Dan juga biasanya ayat muhkam ini menerangkan kewajiban pokok agama, sholat, zakat, puasa, haji. Sementara ayat mutasyabbih itu kalau di kategorikan, yang pertama mutasyabbih itu dari segi lafadznya dari segi lafadznya saja itu sudah mutasyabbih ya, sudah mempunyai berbagai macam makna atau sudah tidak jelas atau sudah asing ya. Seperti lafadz yang gharib, lafadz yang asing. Jadi lafadz itu sudah asing, lafadz itu sudah asing. Kemudian yang termasuk mutasyabih dari segi lafadz juga ayat yang istirok. Kalau bahasa Indonesianya satu kalimat mempunyai banyak makna. Itu sebuah ayat-ayat istirok, itu masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Kemudian juga ayat-ayat hijaiyah berupa huruf hijaiyah, alif lam mim yasin toha. Itu dari segi lafal sudah mutasyabih. Kemudian ada juga atau yang kedua mutasyabih itu dari segi maknanya, dari segi maknanya, seperti sifat-sifat Allah dan hari kiamat. Kayak ayat Ar-Rahman wa 'alal arsyish tawa, dari segi makna ini mutasyabih ya. Contoh juga dalam Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya dan wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ini dari segi artinya kan ini sulit, nggak sesuai dengan yang dimaksud makna lahirinya wajah Tuhanmu. Nggak mungkin artinya wajah Tuhanmu. Ada juga seperti ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Tentu yadun, tangan yang tidak sesuai makna yang dimaksud. Kemudian yang ketiga mutasyabih dari segi lafal dan juga
dan juga maknanya, dari segi lafal dan juga maknanya. Walaisal birra bi anta tubuyuta min zuhuriha walakinal birra manittaqa. Dan bukanlah suatu kebaikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebaikan adalah orang yang bertakwa. Ini contoh ayat-ayat mutasyabbih dari segi lafal, dari segi makna, dari segi lafal dan makna. Jadi dari pemahaman ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih tadi, kita bisa mengetahui dan memahami ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkam, ayat mutasyabbih, ayat yang mudah dipaham dan tidak mudah untuk dipaham, sulit dan nggak mungkin manusia untuk memahaminya, tidak mencapainya. Maka dari itu, dengan pemahaman pembelajaran ini diharapkan kita lebih berhati-hati ketika dalam menafsiri ayat-ayat Al-Quran, terlebih ayat-ayat mutasyabbih. Teringat seperti ucapan seorang ibu kepada anaknya, hati-hatilah di jalan, karena di jalan banyak duri-durinya. Ini tanpa menjelaskan durinya ada di mana. Tidak lain tujuannya adalah agar berhati-hati di dalam setiap perjalanan, hati-hati dalam setiap langkahnya agar tidak sampai terinjak duri. Demikian juga kita ketika kita menafsiri, kita biar lebih hati-hati. Mungkin tidak sampai menafsiri, tapi mungkin ya memang mungkin belum levelnya. Ya setidaknya ketika kita memahami ayat, ketika kita menemukan kejanggalan, kita tidak semena-menanya. Dan tentu arti makna Al-Quran ketika tidak sesuai, kita cari mana yang sesuai. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.